jelas-jelas terang benderang Arteria Dahlan menggandakan nomor itu, meskipun dia berkelit-kelit ke sana kemari bahwa itu hanya sementara, hanya nomor dasar. Jelas-jelas ada intens dan aksi menggandakan nomor dinas Polri yang sama ke 5 mobilnya. Kok tidak ditindak? Uji nyali Polri, saya tunggu. Berani nggak Polri menindak anggota dewan yang kebetulan Komisi 3 mungkin partner? Saya tunggu. Kalau tidak, rakyat kecewa saya. Saya kecewa Pak Polisi. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, saya masih ingin iseng-iseng mengulik dan mempertanyakan kasus Arteria Dahlan, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDIP. Bukan tentang kasus penghinaan dia terhadap suku Sunda, tapi terkait dengan penggandaan atau pemalsuan nomor dari nomor polisi yang hanya 1 digandakan menjadi 5 dipasang di mobilnya, meskipun sekarang konon mobilnya sudah diganti. Nah, yang membuat saya gemes itu adalah tidak ada penjelasan yang loud and clear dari pihak kepolisian yang membuat rakyat puas. Dari Humas Polri hanya mengatakan bahwa nomor ini terdaftar hanya 1 mobil, Pajero Sport, Dakar, apalah gitu ya. Kemudian dari Direktorat Lalu Lintas mengatakan, oh bukan kami yang mengeluarkan. Dari pimpinan DPR mungkin ada kedekatan antara komisi dan dikasih nomor polisi. Nggak ada yang jelas. Pertanyaan saya simpel saja Pak Polisi. Mengapa Arteria Dahlan yang sipil bisa mendapatkan mobil nomor Polri? Itu mobil dinas Polri. Mengapa bisa? Dari mana ceritanya dan sejarahnya seperti apa dan kriterianya apa? Jangan rakyat hanya diberikan penjelasan normatif saja. Kenapa dia bisa mendapatkan nomor itu dan terregistrasi di daftar di Mabes Polri? Arteria Dahlan bukan polisi dan bukan pensiunan polisi. Hebat sekali polisi memberikan diskresi pada orang seperti Arteria Dahlan yang arogan dan sombong begitu untuk nomor polisi. Saya bingung. Nah, ini satu hal, pertanyaan yang perlu dijawab oleh Polri. Bagaimana bisa seorang sipil seperti Arteria Dahlan bisa mendapatkan nomor polisi? Tolong dijawab, itu satu pertanyaan saya. Pertanyaan berikutnya, jelas-jelas terang benderang Arteria Dahlan menggandakan nomor itu, meskipun dia berkelit-kelit ke sana kemari bahwa itu hanya sementara, hanya nomor dasar. Jelas-jelas ada intens dan aksi menggandakan nomor dinas Polri yang sama ke 5 mobilnya. Kok tidak ditindak? Uji nyali Polri, saya tunggu. Berani nggak Polri menindak anggota dewan yang kebetulan Komisi 3 mungkin partner? Saya tunggu. Kalau tidak, rakyat kecewa saya. Saya kecewa Pak Polisi. Betapa kalian memberikan diskresi dan contoh yang tidak baik kepada rakyat yang memberi kalian gaji. Gaji anggota polisi dari mulai paling bawah sampai jenderal bintang 4 itu dari hasil pajak rakyat, bukan dari anggota DPR. Kami membutuhkan kejelasan. Kalau saya ini rakyat jelata, Rudy S. Kamri rakyat jelata, menggandakan nomor polisi, katakanlah nomor biasa saja, pasti saya diseret
Ada hukum-hukumnya, ada mulai undang-undang lalu lintas, ada peraturan Kapolri yang saya langgar, pasti. Ini jelas-jelas nomor dinas Polri diberikan pada orang sipil, digandakan jadi 5, kok cicing baik, kok diam saja, kok meneng saja. Ini uji nyali Pak Kapolri. Jadi rakyat tidak butuh penjelasan yang normatif, karena saya baca seluruh pemberitaan tidak ada penjelasan dari pihak Polri yang jelas-jelas menjawab pertanyaan publik. Pertanyaan saya itu mewakili rakyat. Mohon didengarkan. Saya ulangi. Pertama, mengapa orang sipil seperti Arya Dahlan bisa mendapatkan nomor dinas Polri? Satu. Yang kedua, Arya Dahlan jelas-jelas menggandakan nomor Polri yang dimaksud. Tapi sampai sekarang tidak ada tindakan hukum kepada yang bersangkutan. Ini pertanyaan yang harus dijawab. Lalu kemudian saya bertanya pada pimpinan DPR, MKD, Majelis Kehormatan Dewan. Kalian kerjanya apa? Mengapa membiarkan anggota kalian yang bernama Arya Dahlan semena-mena seperti itu? Jelas-jelas melanggar aturan, melanggar undang-undang, dibiarkan. Mobilnya diparkir di gedung DPR, di basement gedung Nusantara 2, dibiarkan saja. MKD apa tugasnya? Jangan gara-gara SP Dekot, jiwa korsa melindungi sejawat, membiarkan tindakan pidana merajalela. Negara ini jadi bubrah kalau seperti ini dibiarkan. Kenapa saya ngotot teriak-teriak begini? Karena saya melihat ini drama ini bisa merusak negara ini. Saya mewakili rakyat, atau mungkin saya bersuara atas nama diri saya sendiri. Saya kecewa dengan penyelenggara negara ini. Semena-mena mengelola negeri ini gitu. Terlalu banyak diskresi. Sahabat Indonesia, pertanyaan saya adalah, seorang anggota dewan sehebat Arya Dahlan, mengapa dia masih capek-capek, masih memerlukan plat mobil dinas polisi? Nah, mungkin untuk gagah-gagahan, itu yang pertama, gagah. Yang kedua, karena dia tidak pede dengan nomor biasa. Yang ketiga, kemungkinan dia mengakali aturan ganjil genap supaya lolos. Karena kalau mobil dinas biasanya lolos, tidak dicegat oleh polisi Polantas. Nggak pernah dicegat. Mobil TNI, mobil polisi, mobil apa saja yang berplat merah itu anti aturan ganjil genap di Jakarta. Mungkin saja Arteria seperti itu. Karena tidak mungkin dia membawa mobilnya 5 sekaligus konvoi, tidak mungkin. Pasti dibawa satu persatu. Nah, ini dia supaya bangga dapat nomor Polri. Mungkin dia juga tidak pede sebagai manusia. Mungkin juga dia ingin mengakali aturan. Jadi aturan ganjil genap yang dijaga oleh polisi itu ternyata hanya berlaku untuk rakyat jelata seperti saya. Tidak berlaku bagi orang-orang hebat seperti pejabat-pejabat negara yang kita gaji dari pajak yang kita bayarkan kepada negara. Kebalik dunia ini. Baik, sahabat Indonesia, saya menunggu jawaban dari polisi maupun dari MKD tentang kasus Arya Dahlan. Masalah Sunda saya kesampingkan karena sudah ada penyelesaian, tapi masalah penggandaan nomor polisi ini saya akan kejar terus sampai ke liang semut sekalipun. Dan terakhir saya minta kepada DPP PDIP, maksud diam saja Mas Hasto, para ketua, Ibu Megawati diam saja, anak buahnya yang di komisi hukum melanggar hukum didiamkan saja, hanya diberikan sanksi peringatan berat, peringatan keras. Itu akan mencelakakan PDIP kalau orang-orang seperti Arya Dahlan hanya diberikan sanksi yang ecek-ecek. Kalau PDIP mau meningkatkan marwahnya, tidak sekedar normatif hanya
bermain kata di media massa, tapi harus ada aksi nyata untuk menegur dan memberikan sanksi keras pada orang-orang yang melanggar hukum, siapapun dia. Baik, sahabat Indonesia, demikian kegeraman saya di awal minggu ini pada kasus hukum yang menurut saya, negara ini mau dibawa kemana? Tentang kasus arteria dahlan ini benar-benar diskriminasi hukum yang terang benderang. Jadi artinya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas itu terbukti. Buktinya sampai sekarang tidak ada tindakan apa-apa. Jelas-jelas penggandaan, ada sanksinya di peraturan Kapolri, ada di Undang-Undang Lalu Lintas, ada. Apa saya perlu sebutkan pasal-pasalnya atau nomor ayat-ayat? Tidak perlu, bukan? Karena polisi lebih hebat daripada saya. Saya hanya menunggu konsistensi dari pihak Polri, MKD maupun PDI Perjuangan terhadap kasus yang menimpa orang super hebat yang bernama Arteria Dahlan. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya kali ini. Saya selalu mengharapkan Anda selalu taat protokol kesehatan. Saya selalu mendoakan Anda selalu sehat. Untuk sehat, jangan pernah lupa menggunakan masker dalam berkegiatan sehari-hari. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.